Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Ya, pemirsa, pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Sehingga setiap tahunnya akan penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi warga yang tinggal di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan yang sangat krusial untuk dapat mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan hingga kesiapan pelaksanaan, hingga kesiapan panitia penyelenggara ibadah haji tahun 2025 untuk memberikan yang paling optimal dalam setiap pelaksanaannya. Lantas di tahun 2025 ini, bagaimanakah terkait tentang esensi dari pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini dan seperti apa pelaksanaan ibadah haji di tahun ini? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Mengingat masih berbicara terkait tentang one stop service sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang berhaji pada tahun 2025 ini. Kita akan bicarakan pemirsa dengan tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yakni pelayanan haji tahun 2025. Untuk menjawab akan hal ini telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Kosbi SAGMM selaku Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad Kosbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Kami percaya di tengah kesibukan Bapak ini sudah bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kami dalam pelayanan haji tahun 2025 ini. Kami ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya untuk hadir. Dan pemirsa tentunya untuk mempertajam informasi kita perihal pelayanan haji tahun 2025 ini, turut kami undang Bapak Ustadz Haji Ihwansyah Nasution selaku pembimbing manasik haji KBIHU Al-Adliyah Medan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Sekali lagi kami ucapkan pula terima kasih atas kesediaan waktunya untuk dapat berbincang dengan kami di Kupas Tuntas hari ini pada tema pelayanan haji tahun 2025. Dan tentunya kami harapkan bagi pemirsa yang tengah menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, begitu ya Bapak-Bapak. Ya, insyaallah. Dan baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan terkait tema kami adalah pelayanan haji tahun 2025. Untuk itu saya mulai diskusi menarik ini kepada Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara, yakni Bapak Ahmad Kosbi. Baik Pak Ahmad Kosbi, berbicara tentang pelayanan ibadah haji tahun 2025 ini tentu mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Bisa diinformasikan pada masyarakat kita Pak, bagaimanakah pelayanan dan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini? Baik, terima kasih. Setelah usulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ke DPR RI Komisi 8 ditetapkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Alhamdulillah dibuka pelunasan tahap awal dan tahap 2. Kita Sumatera Utara punya kuota 8.328 jamaah. Jadi kita ini Sumatera Utara namanya kuota provinsi. Jadi kita bukan kuota kabupaten kota. Kenapa tidak kabupaten kota? Ini agak menyulitkan kita. Bisa saja nanti di satu daerah masa tunggunya bisa cepat, sementara di daerah yang lain tidak. Nah, jadi kita ambil kesimpulan untuk Sumatera Utara kuota provinsi. Yang cepat daftar, cepat berangkat, kira-kira seperti itu. Kuota provinsi yang mewakili 33 kota dan kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, begitu ya Pak ya? Benar. Oke, dan terkait tentang pelaksanaannya ini juga mengambil tema yang siogianya ini merupakan tema sebelumnya, kalau bisa saya katakan, yakni one stop service dalam pelayanannya Pak. Apa yang mungkin bisa diceritakan pada masyarakat ini perihal one stop service ini Pak? Yang pertama sebelum ke situ dulu barangkali, keringanan yang diberikan pemerintah kita kepada jamaah haji ini banyak. Tahun ini merupakan saksi sejarah barangkali bahwa baru tahun ini turun BP atau biaya perjalanan ibadah haji, ongkos haji. Kemudian tahun ini masih
berikan kesempatan bagi suami istri, anak orang tua atau sebaliknya untuk bisa digabung sebagai mahram atau pendamping dengan catatan sudah terdaftar minimal 5 tahun. Oke. Dan juga 10.000 lebih se-Indonesia kuota lansia lanjut usia Oke. yang ini nanti akan diberangkatkan atau seleksinya dari umur yang tertua. Tertua. Dari 10.000 ini cari dulu yang 100, kurang. Kita cari yang kita turunkan ke 90, Ya. kurang lagi. Akhirnya tahun ini mentoknya di usia 80. 80. Dan boleh didampingi keluarga. Yang ketiga, pendamping jamaah disabilitas. Nah, ini mungkin keringanan-keringanan yang luar biasa dari pemerintah kita dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Jadi kita Sumatera Utara, alhamdulillah, dengan kuota 8.328 ini yang terdiri dari 416 orang untuk jamaah lansia, Ya. 66 PHD, 49 petugas pembimbing ibadah Haji? Kelompok bimbingan haji. begitu ya? KBIHU, Ya. 49, yang lainnya adalah jamaah dan petugas kloter. Oke. Dan itu total rincian kuota yang tentunya pada tahun ini ya Pak? Ya. Sekali lagi bahwa Sumatera Utara itu mendapatkan kuota sekitar 8.328 dengan rincian sedetail mungkin yang telah disampaikan Bapak Ahmad Kosbi itu sendiri. Dan sejauh ini belum ada kendala-kendala tertentu ya Pak terhadap penyelenggaraannya? Alhamdulillah, karena biasanya kita dari 8.300 ini biasa kadang bisa 50 atau 100 tidak melunasi. Oke. Tapi dengan kebijakan pemerintah dibuat jamaah cadangan. Jamaah cadangan. Dengan konsekuensinya kita dengan jamaah ini siap berangkat dan siap tidak diberangkatkan. Ada tertulis begitu ya Pak? Ada pernyataan. Kenapa? Kita hanya memberikan peluang ini ke mereka seat yang atau kuota yang tidak terpenuhi. Karena tidak melunasi atau karena sesuatu hal batal berangkat, ditundanya berangkat, jadi ini jamaah cadangan ini. Jadi kita insya Allah Sumatera Utara surplusnya 45 jamaah. Alhamdulillah. Dan sejauh ini telah berangkat kloter 4, begitu ya Pak ya? Ya. Dan kita termasuk di Sumatera Utara ini memiliki kloter 24. Kloter. Gitu ya, Pak? 24 kloter dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang akan terbang menuju ke Madinah, begitu menjadi calon jamaah haji dari wilayah Sumatera Utara. Baik Pak Kosbi, sudah sangat perspektif yang luar biasa untuk kita ketahui secara pertama itu terkait tentang pelaksanaannya dan juga kuota secara detail akan jumlah haji di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Nah Pak, masih pertanyaan yang sama ini tentang one stop service ini Pak. Ini masih ada erat kaitannya dengan yang tahun-tahun sebelumnya kalau saya lihat. Apa ini Pak esensinya? Jadi setelah kita siapkan di administrasi proses perjalanan ini, jadi istilah di kami asrama haji itu musim berangkat namanya embarkasi. Embarkasi. Kalau pulang nanti debarkasi. Ya. Jadi di embarkasi ini aturannya minimal jamaah itu tidak kurang dari 24 jam di asrama haji. Ya. Nah, karena ini kita anggap karantina untuk mereka. Dan mereka ini di sana mendapat haknya kita kasih 3 kali makan, 2 kali snack. Oke. Nah, kemudian ketika rombongan terbangnya masuk kloter 1, 2, 3 dan selanjutnya kita terima di satu aula penerimaan. Ya. Di sini kita berikan seluruh haknya. Jadi mereka itu kita tidak kumpulkan lagi besok atau jam bersekian gini, enggak. Oke. Dia setelah lewat one top service ini dia hanya menunggu jadwal untuk proses pemberangkatan. Oke. Jadi one top service itu diperiksa kesehatannya, setelah diperiksa kesehatannya dikasih haknya. Oke. Ada Haknya itu obat, dalam obat. ada gelang identitas, Perlengkapan haji bisa dikatakan ya perlengkapan Pak? haji dan juga paspor, Pengecekan administrasi, dokumen dan tiket boarding pass semua ada di sini. Kemudian termasuk living cost, biaya hidup. Dan juga ada souvenir dari Tirtana di Andung yang setiap tahun mereka
selalu memberikan. Oke, dan bisa dikatakan bahwa pelayanan haji one stop service ini merujuk pada konsep pelayanan terpadu satu atap yang diterapkan di asrama haji Ya, kita ya betul. Pak. Yang mana siogianya ini juga mempermudah para jemaah haji dan juga mempermudah dari panitia penyelenggara jemaah haji sendiri ya Pak. Baik, tahan Pak Kosbi, kita masih ada Bapak Ustadz kita, Pak Ustadz Nasution yang kiranya juga akan membagikan informasi perihal pelayanan haji tahun 2025. Nah Pak, kita ingin mengetahui sama seperti halnya dengan apa yang ingin kita ketahui dari Pak Ahmad Kosbi ini. Berbicara terkait tentang pelayanan haji tahun 2025 ini, apa saja yang mungkin menjadi edukasi dan juga informasi kita terkait pelayanan ibadah haji, khususnya ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan haji di Madinah sana. Apa yang harus dipersiapkan oleh jamaah haji? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mengatasnamakan pembimbing haji. Khususnya dari teman-teman para ustaz, para mutawif, para pembimbing dari Sumatera Utara. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada pihak Kementerian Agama yang terus berupaya memperbaiki layanan haji kepada seluruh jemaah kita dari baik dan semakin baik. Yang bisa merasakan layanan haji ini baik dan semakin baik itu adalah kami. Kenapa? Karena setiap tahun kami bisa mendampingi jemaah beribadah di tanah suci baik Madinah maupun Mekah, dan yang kami rasakan dari paling tidak 30 tahun ini terasa betul perbaikan itu di tanah suci. Adalah hal yang mustahil apa yang telah dirasakan jamaah di tanah suci itu kemudian kita klaim menjadi hal yang jelek. Kami sendiri merasakan sudah semakin baik dari mulai akomodasi hotel, transport, khususnya makanan, kemudian penerbangan, dan bimbingan yang diberikan sejak dari tanah air itu terasa betul membantu para jemaah untuk mewujudkan haji mabrur nantinya. Jadi kita harus mengapresiasi usaha yang dilakukan Kementerian Agama yang telah memberikan pembinaan khususnya kepada calon haji dari sejak tanah air hingga ke tanah suci. Tidak ada satu kegiatan jamaah haji yang luput dari perhatian Kementerian Agama. Itu yang bisa kami sampaikan. Ditambah lagi adanya bentuk advokasi dari Kementerian Agama kepada jemaah kita, kepada kami para pembimbing, sehingga pembimbing yang ada di Indonesia, khususnya kita di Sumatera Utara, bisa bersinergi dengan petugas yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Ini satu hal yang sangat baik kami kira. Oke, dan tentunya beberapa kali Bapak mengatakan adanya perbaikan ya untuk bisa kita rasakan dan juga kita lihat atas pelayanan yang diberikan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, untuk menghadirkan pelayanan yang prima bagi calon jemaah haji kita. Baik Pak Ustadz, yang paling terpenting dalam setiap rangkaian kegiatan ibadah haji ini sebelumnya adalah mengetahui terkait tentang metode ataupun ada persiapan bimbingan manasik begitu ya Pak. Nah ini bagaimana untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat kita, karena banyak dari masyarakat kita ini bisa dikatakan ini jauh dari pengetahuan terkait tentang ibadah haji. Terima kasih. Jadi kita bersyukur tinggal di Sumatera Utara yang notabene lebih besar jamaah itu ikut bimbingan. Bimbingan. Dan kita juga bersyukur dengan upaya dari Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji seluruh Indonesia, di banyak daerah khususnya di kabupaten kota telah terbentuk jejaring pembimbing yang ada di daerah-daerah. Jadi sekarang saat ini bukan hanya di kota-kota besar ada terdapat kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Sekarang di banyak kabupaten kota di Sumatera Utara juga telah tersedia banyak kelompok bimbingan yang secara langsung bisa mengedukasi, membimbing para calon jamaah untuk mempersiapkan keberangkatan mereka sejak dari awal di tanah air dan dibimbing langsung di tanah suci nantinya. Dan berkebetulan kita sendiri di Medan punya sedikitnya 32 yayasan yang bisa membimbing jamaah sejak dari persiapan di tanah air. Dan kita juga bersyukur di Medan khususnya itu lebih dari 90% jamaah itu mengikuti bimbingan di kelompok bimbingan ibadah haji masing-masing. Saya pikir begini, kita mengilustrasikannya, jika kita pertama kali pergi ke Jakarta, ke Jakarta, kita nggak pernah punya pengalaman ke Jakarta. Pertama kali kita ke Jakarta, kita butuh pembimbing, orang yang mengguidance kita, yang membawa kita di Jakarta. Ini masih di Jakarta. Bagaimana mungkin seseorang bisa terjun ke Mekah ataupun Madinah tanpa pembimbing? Dengan budaya, bahasa, kebiasaan, suhu dan cuaca yang berbeda dengan negeri kita, tentu sangat diharapkan
jamaah itu memang memiliki pembimbing dan kelompok sebagai satu kesatuan dalam pemberangkatan haji mereka. Dan kita bersyukur Kementerian Agama benar-benar memperhatikan kelompok bimbingan ini. Dan dari tahun ke tahun kita mendapat kemudahan-kemudahan. Contoh ya, dulu para pembimbing ini harus mengikuti atau membayar setoran awal seperti jemaah biasa. Artinya kami para pembimbing harus mengikuti prosedural. Ya. Namun sekarang berkat perjuangan teman-teman dan Kementerian Agama di pusat, kita semakin diakui dan sudah dimasukkan ke dalam perlindungan undang-undang. Sekarang Kementerian Agama memberikan porsi khusus kepada para pembimbing seluruh Indonesia untuk ikut serta membangun peradaban lewat haji, yaitu dengan membimbing jamaah setiap tahun dengan porsi yang didapat dengan lebih mudah. Kami bersyukur atas perjuangan ini. Tentunya ini membuat seluruh pembimbing se-Indonesia bisa lebih total berkhidmah kepada calon jemaah. Oke, luar biasa sekali Pak Ustadz. Nah, untuk akan hal ini juga kita ingin mengetahui secara detail dan juga secara seksama dalam pelaksanaan bimbingan haji ini, materi apa saja yang mungkin kita sebagai orang awam ini ingin mengetahui secara mendalam perihal apa kegiatan yang dilaksanakan dalam bimbingan haji ini. Ya, kita tahu ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dengan berpindah-pindah. Kita pindah dari rumah ke embarkasi atau asrama haji, pindah ke Madinah kalau dia gelombang 1 atau ke Mekah kalau dia gelombang 2. Lalu nanti beberapa hari di Madinah dia pindah ke Mekah untuk mengerjakan umroh. Tinggal di Mekah sekitar 26 hari. Lalu pindah ke Arafah, Musdalifah, Mina, itu sekitar 7 hari. Kembali lagi ke Mekah. Sisa masa tinggal mereka sebelum kembali ke tanah air dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah dan kembali lagi ke tanah air. Tentu ibadah ini satu ibadah yang unik. Nah, kita dituntut sebagai jemaah itu kita dituntut untuk siap berpindah-pindah. Nah, gambaran haji ini seperti kehidupan kita, ya, berpindah-pindah terus. Maka kami para pembimbing itu memiliki banyak kurikulum, banyak materi dalam mempersiapkan seluruh jemaah. Tentunya berkolaborasi, bersinergi dengan banyak pihak. Dan kita ketahui bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik yang menggabungkan keilmuan dengan fisik. Maka kami selalu menggandeng dengan Dinas Kesehatan misalnya untuk mempersiapkan kesehatan para jemaah agar bisa lebih survive menghadapi cuaca di Tanah Suci. Dan berbicara tentang cuaca, saat ini sudah memasuki musim panas di Madinah dan di Mekah. Dan seluruh jemaah kami sarankan untuk mempersiapkan segala sesuatu khususnya fisik, kemudian pakaian, dan kami sarankan untuk menambah kebutuhan tubuhnya dengan multivitamin agar lebih tahan kepada kondisi cuaca di Tanah Suci. Seperti itu. Adaptasi iklim sangat penting ya Pak? Ya benar. Untuk mengetahui terkait tentang kondisi maupun situasi yang kemungkinan besar ini perbedaannya sungguh tampak dari Indonesia menuju ke negara lain, begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Ustadz, tahan kembali. Saya kembali kepada Bapak Ahmad Kosbi terkait tentang pelayanan haji tahun 2025 di mana pemerintah ini memiliki peranan yang sangat krusial untuk menciptakan pelayanan haji yang berkualitas khususnya di wilayah Sumatera Utara. Banyak ini Pak Kosbi yang bertanya-tanya terkait tentang di wilayah Sumatera Utara ini, berbicara tentang daftar tunggu haji ini seperti apa Pak skemanya Pak? Baik. Ini kalau di istilah kami waiting list. Waiting list. Nah, jadi rumus kuota haji ini istilah di kami 1 per mil. Jadi 1000 umat Islamnya mulai dari lahir sampai yang tua masih hidup, itu jatahnya hanya 1. Nah, kalau kita hitung 1 per 1000 ini, kalau usia sekarang kita buat 100. Berarti yang 1000 ini yang bisa berhaji hanya 100. Benar. Nah, jadi dari kuota kita Sumatera Utara secara nasional, kuota kita ditetapkan oleh OKI, Organisasi Negara-Negara Islam, tahun 1985. Ketika itu Indonesia masih dinyanyi-nyanyikan lagu oleh Rhoma Irama, 150 juta. Nah, jadi kita kuotanya di situ 211.000. 211.000. Waktu datang Raja Salman ke Indonesia tambah 10.000. Jadi sekarang 221.000. Sumatera Utara dari jumlah penduduk Islamnya dapatlah 8.328.
Oke. Data itu mulai dari 85 sampai sekarang nggak tambah-tambah. Oke, dan ini akan terus ya Pak sama begitu? Akan terus. Nah, Oke. jadi selama masih ada mendaftar yang kita berangkatkan kan tadi 8.000. 8.328. Ya, makanya Sumatera Utara sampai hari ini masih tergolong dibanding daerah lain Ya, tercepat kedua di Indonesia. tercepat kedua. 21 tahun. Nah, sudah ada di Makassar itu yang masa tunggunya 49 tahun. Nah, kita Sumatera Utara masih 21 tahun. Ya, Nah, jadi waiting list ini akibat dari kuota yang sangat terbatas. Oke. Jadi kita yang susah berhaji ini kan pelaksanaannya di negeri orang. Kita mengikuti aturan Ya. orang. Nah, jadi di situ ininya. Kemudian mungkin kalau kita lihat dari tahun ke tahun, umat Islam di Sumatera Utara ini mungkin semakin sejahtera. ya, Nah, sehingga punya waiting list. Kalau tidak sejahtera, nggak daftar haji, mungkin waiting listnya cepat. Oke. Tapi karena semuanya udah banyak uang, sudah saatnya untuk menyempurnakan agama, banyak yang daftar melebihi kuota kita yang 8.000. Makanya masa tunggunya 21 tahun. Oke, dan tentunya ini harus cek berkala ya Pak. Untuk Ya. akan hal ini disarankan untuk bagi masyarakatnya ini harus melakukan cek ataupun pengecekan berkala perihal ini. Baik Dan Pak. nikmatnya Oke. lagi haji ini. Misalnya waktu 21 tahun Ya. ke depan dia belum berangkat, meninggal dunia, Ya. boleh Gantikan. digantikan oleh ahli warisnya. Oke. Baik. Sesuai dengan porsi Yang telah ditetapkan. kesempatan berangkatnya nanti. Oke. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Baik, terima kasih informasinya secara detail Pak Ahmad Kosbi, dan juga tadi sebelumnya ada Pak Ustadz Nasution yang telah menyampaikan terkait tentang ibadah haji, dalam hal ini bimbingan-bimbingan manasik yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengetahui secara seksama. Lantas bagaimanakah masyarakat ini, khususnya bagi mereka yang sebagai calon jamaah haji, mendapatkan pendampingan dan juga pelayanan haji dikala di Mekah maupun di Madinah? Kita akan antarkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, pendampingan dan pelayanan yang diberikan kepada calon jemaah haji dari pemerintah Indonesia bertujuan maupun dirancang untuk dapat memberikan kemudahan dan juga kenyamanan hingga keamanan bagi calon jemaah haji yang akan melaksanakan kegiatan ibadah haji baik di kota Mekah nantinya. Lantas pendampingan apa sajakah yang diterima oleh masyarakat kita yang akan menjadi calon jemaah haji nantinya? Apakah ada pendampingan khusus mengingat bahwa ada juga kuota bagi lansia ini? Saya coba untuk kembali kepada Pak Kosbi, nanti disertai dengan Bapak Ustadz kita. Seperti apa ini Pak pendampingannya? Baik, jadi pendampingan ini sebenarnya ada dua kategori. Dua kategori pendampingan. Yang pertama pendampingan keluarga, itu yang disebut mahram. Suami bisa didampingi istri, istri bisa didampingi suami, orang tua bisa didampingi anak, anak bisa didampingi orang tua. Itu yang saya jelaskan tadi, minimal sudah punya porsi minimal 5 tahun sebelum berangkat. Ya. Kemudian kalau lansia, pendampingannya boleh dari keluarga dan juga ahli waris. Oke. Apakah anak atau istri atau suami. Kemudian jamaah disabilitas. Tapi secara aturan yang diberikan negara, haji kita ini sebenarnya cukup enak dan nikmat. Kenapa? Rata-rata gambarannya saya buat. Di Sumatera Utara ini pendidikan jamaah kita ini masih lebih banyak yang tamat SD. Usianya lebih banyak di atas 50 ke 60 tahun. Jadi tingkat pendidikan rendah, kinerjanya ibu rumah tangga. Ya. Seperti ini kita bawa, seperti bilang Ustadz Iwan tadi, kita bawa ke negara orang yang nggak ngerti bahasanya, budayanya yang berbeda. Iya. Ternyata ini bisa tertib dan rapi. Kenapa? Di setiap koloter ada petugas koloter. Petugas koloter. Petugas koloter itu namanya TPHI, itu ketua koloter. Kemudian ada TPIHI, Ya. tim pembimbing ibadah haji. TKHI, dokter kesehatan. Kemudian ada perawat atau paramedisnya 1 orang.
Di luar itu ada lagi kita rekrut namanya PHD, petugas haji daerah. Petugas haji daerah ini ada tiga macam komponennya. Untuk petugas umum, Ya. untuk pembimbing ibadah, untuk kesehatan. Berarti 7. Kemudian ditambah 9 karom. Setiap 43 atau 40 jamaah Ya. diangkat 1 karom. Itu 9 karom. 9 karom. Berarti 16. Ditambah setiap karom 4 regu. Ketua regu, karu. 4 kali 9, Ya. 36. Tambah 16. 52 menyertai jamaah ini dalam rangka menjalankan ibadah haji. Ditambah lagi pembimbing KBI ya Pak Iwan. Nah, ada berarti 53. Bisa nanti jamaahnya banyak, dibawanya 2, bawanya 3. Ya. Jadi sempurna menangani jamaah haji ini, pendampingan itu untuk menjadi yang mabrur itu. Makanya dengan pendampingan dan penyertaan petugas di jamaah itu, yang karom dan karu itu kita ambil dari jamaah itu sendiri, yang otomatis mereka bisa menjalankannya dengan sempurna. Dan jamaah paling tertib di dunia ini ada di Arab Saudi itu Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Lebih 19 negara datang ke Indonesia mempelajari manajemen haji. Wow. Nah, gambarannya seperti yang saya bilang tadi, tingkat pendidikan yang tidak sekolah banyak, Bahasa yang daerah yang masih bahasa kental. daerahnya yang tak paham dia berbahasa Indonesia, kita kerjakan laksanakan haji ini di negara orang. Tapi alhamdulillah kita masih yang terbaik. Oke. Dan Pak Kosbi tadi juga Bapak mengatakan pendampingan ini ada 2, yakni pendampingan keluarga, lalu ada pendampingan kepada yang disabilitas dan juga jemaah lansia. Kalau berbicara terkait tentang jemaah lansia maupun penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Utara ini, bisa diinformasikan data yang ada jamaah lansia kita dan juga disabilitas yang kemudian ini membutuhkan bantuan ekstra, begitu Pak? Jadi kalau kira-kira secara totalnya saya belum dapat karena kita terus saling menyisir ini. Tapi setiap kloter insya Allah bisa. Cuman dia seperti ini. Ada kadang lansia kita ini usia 80 tahun pun tidak perlu bantuan. Masih kuat. Tapi masih boleh didampingi keluarga. Kita anggap karena lansia. Ada jamaah kita ini usianya 60 udah stroke, udah pakai kursi roda. Nah, jadi kuat ya Pak ya? Jadi yang seperti ini nggak mutlak juga kita membahasnya. Nah, ada memang lansianya udah tua pun uzur juga jalan. Jadi kalau penyakit yang terkait dengan jamaah ini intinya kan sebelum melunasi kita dengan dinas kesehatan sudah memeriksa kesehatannya. Itu yang disebut dengan istitoah. Cuman data yang ada di Sumatera Utara untuk lansia ini diberikan kita kuotanya 416 jamaah. Nah itu dia. Oke, dan tentunya ini menjadi harapan kita bahwa pelaksanaan ini nantinya begitu sukses ya Pak, atas di tahun 2025, mengingat di 2024 ini penyelenggaraan ibadah hajinya sukses dan tanpa ada halangan. Meskipun pastinya di setiap pelaksananya itu ada catatan-catatan yang tentunya diberikan oleh seperti Pak Ustadz ini nanti ke depannya. Baik, saya kembali ke Pak Ustadz Ikhwan Shahnasution ini. Kalau kita mengingat bahwa apa yang disampaikan Pak Kosbi ini berbicara tentang karakteristik jamaah haji kita ini masih banyak yang bisa dikatakan bahasa daerahnya saja yang kental dan juga bahasa Indonesianya ini yang minim. Apakah ini menjadi kendala bagi Bapak selaku pendamping nantinya? Sebenarnya kita yang tinggal di Medan ini kan terdiri dari masyarakat yang sangat plural. Ya, di Medan, khususnya kita di Medan terdiri dari banyak suku dan alhamdulillah ini sebenarnya tidak menjadi satu hal yang berarti. Karena sejauh ini kita tetap menggandengkan bahasa Indonesia. Nah, lain hal mungkin di beberapa kabupaten daerah yang memang saya sendiri mendapatkan jamaah itu memang belum bisa bahasa Indonesia. Tetapi yang pasti ketika kita membicarakan satu konteks ibadah, tentu bahasanya disatukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Dan kami dari Forum KBIH sendiri itu memiliki banyak treatment, ya. Dan apalagi haji ini kan lebih mayoritas kepada ibadah yang dilakukan secara praktek. Ilmu-ilmu teorinya itu hanya sekian persen, tapi lebih dibanyakkan kepada porsi pembimbingan manasik secara praktek. Karena kita tahu ibadah
di Madinah, Ya. di Mekah itu juga diwarnai dengan mayoritas ibadah praktek. Jadi insya Allah tidak menjadi hal yang salah satu yang menjadi yang sangat sulit seperti itu. Oke, dan Jadi tambahan Ya, satu boleh, Pak. lagi. Jadi kami pun dari Kementerian Agama, petugas kloter itu kita menyesuaikan dengan putra daerah. putra daerah. Misalnya Mandailing, ketua kloternya, kesehatan kloternya, kita upayakan orang Mandailing. Oke. Kalau dia misalnya Melayu, kita upayakan Melayu. Kalau dia Karo, kita upayakan. Nah, itu ada juga kebijakan, bukan aturan resminya, tapi aturan kebijakan itu kita jalankan. Memenuhi karakteristik orangnya yang akan Iya. berangkat nanti ya Pak. Yang Itu tak upaya bisa, membantu. yang tidak belum bisa bahasa Indonesia bisa disahuti dengan bahasa daerah. Iya, oleh luar petugas. biasa sekali atas seluruh kegiatan pelaksanaan ibadah haji ini. Banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini melalui Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara. Dan tentunya ini banyak sekali berkolaborasi dengan daerah-daerah lain, stakeholder lain dan pemerintah ya Pak, untuk mensukseskan ini. Sejauh ini bagaimana peranan pemerintah yang lain untuk mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 Pak? Semua stakeholder Ya. dan mitra-mitra kerja kita dalam penyelenggaraan ibadah haji, alhamdulillah semuanya serius, semuanya tulus, semuanya membantu. Jadi jamaah haji dari kabupaten kota ke asrama haji itu dibebankan ke APBD. Ya, Dalam proses perjalanannya, konsumsinya lagi di jalan, kenyamanan, makanya kita mulianya jamaah haji ini pakai pengawalan ketat, bawa dokter, bawa ambulan, bawa bus cadangan lagi. Ditambah lagi yang terkait dengan administrasi, paspornya, kesehatannya, semuanya kita salut. Karena di sini semuanya pingin memberikan pelayanan yang luar biasa kepada jamaah. oke. Apalagi macam saya, selama musim penyelenggaraan ibadah haji saya nggak bisa tidur di rumah. Jadi saya harus tidur di asrama, Iya. menyertai jamaah itu. Nah, jadi dari dulu memang saya seperti itu. Nah, enak dan nyaman saya rasa menyertai mereka. Dan saya belum tidur sebelum saya pastikan jamaah saya belum aman. Wah, luar biasa sekali Pak. Ya insya Allah. Perspektifnya. Semoga ibadahnya juga ini menjadi bagian ibadah yang diterima oleh Allah nanti kepada Bapak sendiri. Baik Pak Kosbi, saya kembali kepada Pak Ustadz Ikhwan Sanasution ini. Ya. Pak Ustadz berbicara tentang karakteristik calon jemaah haji kita ini, banyak hal-hal yang mungkin menjadi ekstra tambahan, baik pengetahuan, kekuatan, dan juga pemahaman yang akan Bapak sampaikan kepada mereka sendiri. Ada tidak pendekatan-pendekatan yang dilakukan setiap membimbing manasik haji ini untuk menyampaikan materi secara komprehensif dan mudah dipahami bagi calon jemaah haji? Ya, yang pertama yang perlu kami sampaikan satu kesyukuran kita yang tinggal di Sumatera Utara. Jamaah haji Sumatera Utara itu masih dikenal di Indonesia itu jamaah yang sangat baik. Oke. Dari sisi berpakaian, Alhamdulillah. dari kemampuan agamanya, kemudian dari tutur perilaku dan adabnya. Ini sangat berbeda, mohon izin saya, kalau kita melihat daerah di luar Sumatera Utara yang masih kedapatan jamaah itu ada yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Nah, kita sebagai orang Sumatera Utara itu masih berbahagia. Kenapa? Orang Sumatera Utara masih lebih baik cara berpakaian. Setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan yang komprehensif itu biasa lebih dekat kepada kesukuan. Kami sebagai pembimbing itu dari Medan sudah mengatur jadwal kamar jemaah bahkan. Jadi kami akan menggabungkan kamar jemaah nanti di Madinah, di Mekah itu berdasarkan sukunya. Tetapi kadang-kadang hal itu tidak menjadi satu hal yang tolak ukur yang utama karena proses manasik yang 6-7 bulan di Medan di daerah masing-masing itu menjadikan mereka setelah berbaur. Nah, ini satu kemudahan sebenarnya dan satu kelebihan bagi jemaah yang memang betul mengikuti manasik. Ini akan berbeda jika si calon jemaah tidak ikut manasik sebelum berangkat. Ketika si calon jemaah sudah manasik, dia akan beradaptasi dengan temannya, beradaptasi dengan pembimbingnya, dan banyak ilmu yang akan dia dapatkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ini tentu satu hal yang memudahkan sebenarnya. Dan kami juga bersyukur bahwa seluruh materi kurikulum yang kami berikan kepada jemaah itu tetap dikontrol dan diberikan dari Kementerian Agama. Jadi sudah ada kolaborasi lah dari
Kementerian Agama dan para pembimbing seluruh Indonesia. Oke, sosialisasi informasinya juga turut diperhatikan dari kementerian Betul, ya. betul. Begitu apa yang disampaikan baik itu materi secara teoritis dan juga praktek, Pak. Betul. Benar. Pak Ustadz, kita ingin mengetahui pula ini menjadi atensi dan juga dari masyarakat kita ini sebenarnya kriteria dan kompetensi pembimbing manasik haji itu apa saja agar bisa untuk kita ketahui secara seksama, Pak? Ya, yang namanya pembimbing ya. Ya. Nomor satu harus sudah perangkat dulu lah. Ya. nggak mungkin seseorang bisa jadi pembimbing kalau dia belum berangkat haji. Yang kedua tentu kompetensi keilmuannya. Kompetensi. Jangan sempat pembimbing itu salah dalam menyampaikan salah satu hal-hal yang terkait dengan rukun. Karena ibadah haji bukan seperti wisata biasa. Ya. Kalau ada pembimbing atau tour leader berangkat ke Turki, ke Malaysia, itu tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Oke. Tapi berbeda dengan ibadah haji atau umroh, yang pembimbing itu dituntut untuk mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang cukup dalam sisi ya fikihnya. Jadi orang yang dibimbing tidak sampai salah dalam melakukan ibadah. Dan ketika ada jemaah yang salah misalnya, si pembimbing itu harus mampu mengguidance mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian karena pembimbing adalah seseorang atau sosok yang menghimpun banyak orang, dia harus menjadi seorang leader, harus mampu menjadi leader di tengah-tengah jamaahnya yang cukup banyak. Dan konflik internal dalam satu perkumpulan itu tentu Pasti banyak, ada. pasti banyak. Benar. Jadi seorang pembimbing harus memiliki win-win solution bagi kelompoknya sehingga tidak terjadi konflik internal. Nah, konflik internal ini juga sering mewarnai suka duka dalam perjalanan haji. Dan inilah yang kami redam sebagai pembimbing. Jangan sampai konflik internal menjadi konflik di dalam satu kloter dan mencuat misalnya, seperti itu. Oke, lantas sejauh ini bagaimanakah yang dikategorikan sempurna dalam pelaksanaan ibadah haji? Kita akan saksikan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Ya, pemirsa, pelayanan ibadah haji tahun 2025 tentu telah dipersiapkan dari pemerintah secara baik. Lantas bagaimanakah kemudian yang dimaksud dengan sempurnanya pelaksanaan ibadah haji bagi seorang calon jamaah haji nantinya setelah mereka tiba di negara Indonesia? Dan kegiatan-kegiatan apa sajakah yang pastinya akan dilalui oleh seluruh jamaah haji setelah tiba di Arab Saudi? Saya kembali kepada Pak Ustadz Nasution ini. Seperti apa ini Pak yang dimaksud dengan sempurna dalam pelaksanaan ibadah haji dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin banyak dilakukan calon jemaah haji kita? Ya, seseorang jemaah dikatakan sempurna dalam melakukan satu ibadah, khususnya ibadah haji, adalah jika mereka telah menyelesaikan seluruh rangkaian, baik itu rukun, wajib, dan sunnahnya. Ya. Tetapi jika kita berbicara tentang sah atau tidaknya, seorang jemaah bisa dikatakan sah hajinya jika telah melakukan seluruh rangkaian yang rukun. Ya. Nah, ada beberapa bagian di dalam rukun itu yang memang dalam ilmu fikih tidak boleh digantikan, tidak boleh dilewatkan, atau tidak boleh salah. Seperti apa contohnya? Nah, contoh dalam rukun haji ada yang disebut dengan wukuf. Wukuf. Ya, wukuf. Ya, jadi wukuf ini adalah sebagai puncak haji, di mana seluruh jamaah seluruh dunia berkumpul di Tanah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Siapapun orangnya, sakit atau tidak, ketika beliau telah melakukan niat haji, maka bagaimanapun kondisinya mereka harus sampai di Arafah. Ya. Kata Rasulullah, al-hajju Arafah, bahwa haji itu di Arafah. Siapa yang tidak datang ke Arafah, sekalipun melakukan kegiatan-kegiatan rukun yang lain, tetap tidak sah hajinya kalau tidak sampai ke Arafah. Ini salah satu contohnya. Tetapi di sisi lain, di dalam ibadah haji ada yang namanya wajib haji. Ya. Wajib haji itu adalah rangkaian ibadah di mana kegiatan-kegiatan ini bisa diwakilkan, bisa digantikan, dan bahkan sekarang dengan ijtihad para ulama yang baru, ada salah satu program yang disebut dengan murur, di mana ini adalah kajian-kajian daripada ulama kita yang telah membolehkan seseorang jemaah tidak harus mabit di Musdalifah, tidak harus mabit di Mina. Mabit itu apa Pak? Mabit itu bermalam. Ya, Oke. di mana jemaah itu berpindah dari Padang Arafah ke Musdalifah. Ya. Biasa jemaah yang sehat akan menunggu sampai tengah malam, kemudian diisi dengan mengutip batu untuk pelontaran jumrah. Ya.
Bagi jemaah yang uzur, yang sakit, yang tua, yang perlu pendampingan, saat ini telah diputuskan oleh Majelis Ulama kita bahwa mereka boleh melewati kegiatan ini dengan alasan keterbatasan fisik dan kesehatan. Nah, maka ini kan satu hal yang baik, ya, memudahkan dalam ibadah, tapi tidak melanggar hukum syarak. Ya. Nah, tentu inilah perlu sosialisasi dari kami para pembimbing kepada para jemaah. Lalu kalau ditanyakan apa yang kami lakukan kepada jemaah, tentu hal yang paling utama adalah pembimbingan sebelum berangkat. Baik. Ya, kemudian pendampingan selagi di tanah suci. Dan kami senantiasa berkolaborasi, bersinergi dengan para petugas kloter. Kami akan melakukan pengajian-pengajian ulangan selama di Madinah, di Mekah khususnya menjelang puncak haji. Nah, di Mekah kami para pembimbing dan petugas kloter itu estafet. Pengajian di masjid hotel, pengajian di tempat-tempat kelompok bimbingan dan kelompok jemaah sebelum puncak wukuf. Jadi kita selalu melakukan edukasi kepada jemaah agar di puncak haji tidak salah dalam melakukan ibadah, seperti itu. Oke, dan utamanya Pak Ustadz mengingat di tahun ini juga merupakan Haji Akbar gitu ya Pak. Insya Allah. Ada informasi tambahan Pak perihal Haji Akbar di tahun 2025 ini? Iya, kita berdoa kiranya Haji Akbar ini betul-betul terwujud tahun ini. Tetapi sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa biasa Haji Akbar itu ulangannya per 8 tahun. Per 8 tahun. Saya sudah 3 kali mendapatkan Haji Akbar 2006, 2014 dan 2022 yang lalu. Tetapi dengan kajian-kajian tertentu mungkin ada perhitungan bahwa wukuf akan jatuh pada hari Jumat. Jadi kenapa disebut dengan Haji Akbar? Dikatakan Haji Akbar karena puncak wukuf atau tanggal wukuf 9 Juli itu jatuh pada hari Jumat. 6 Juni ya? Iya, 6 Juni. Ya, tentu kita berharap ini terjadi tahun ini dan ini satu kebaikan dan banyak sekali fadilah-fadilah yang kita dapatkan jika haji tahun ini tergolong menjadi Haji Akbar. Tentu ini satu kebahagiaan bagi yang berangkat tahun ini. Oke, dan itu sangat luar biasa sekali dianjurkan kepada jamaah kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang bisa dikatakan ini untuk menambah lagi ya Pak nilai-nilai ibadah mereka di tanah suci. Betul, tapi tentu dengan salah satu persiapan juga. Persiapan. Karena biasanya kalau di Mekah diketahui bahwa wukuf jatuh pada hari Jumat, maka hampir semua tenaga kerja juga itu kepengen haji. Nah, akhirnya ada banyak pos-pos pekerjaan yang tertinggal. Contoh, supir, orang catering, itu juga kepengen melakukan haji. Kenapa? Karena sulitnya mendapatkan Haji Akbar. Ini juga kita harus antisipasi kepada jemaah. Jangan nanti gara-gara mengejar Haji Akbar ternyata jumlah orang yang datang ke Arafah juga membludak. Nah, karena fadilah Haji Akbar itu salah satunya ada yang mengatakan bahwa ini 1 kali Haji Akbar sama dengan haji 7 kali. Wow. Nah, jadi tentu orang-orang yang bekerja di Mekah, orang-orang yang bekerja di Arafah mengejar momen ini. Dan kita harus antisipasi juga sebagai pembimbing agar jangan ketika puncak haji kita kemudian kehilangan banyak petugas. Nah, jadi kita harus antisipasi juga ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nasution atas informasinya dan saya kembali berbincang kepada Pak Ahmad Kosbi selaku peranan pemerintah ini yakni Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara. Apalagi Pak yang mungkin menjadi informasi tambahan perihal pelayanan haji tahun 2025 ini yang belum diketahui masyarakat untuk menjadi informasi tambahannya Pak? Jadi di ibadah keringanannya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ikhwan, ada 2 program ketika di Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi murur ini bukan tidak mabit bahasanya, tapi dia kan pelan lewatnya ini. Nah, jadi tapi tidak turun dari bus, langsung dia ke Mina, supaya tidak terulang lagi kejadian di 2023. Kemudian ada yang kedua, tanazul. Dari Jamarot itu lebih dekat ke hotelnya ketimbang kembali ke tendanya balik, ke kemahnya. Jadi orang yang langsung habis melontar langsung ke hotelnya karena dekat itu disebut tanazul. Nah, bagi kita Sumatera Utara, insya Allah tahun ini akan ditempatkan di Jarwal. Jarwal ini, jadi enaknya sekarang penanganan jamaah ini per daerah atau per provinsi sudah ditumpukan di satu tempat. Zonasi namanya. Jadi kita Sumatera Utara
tinggal di Jarwal. Ya. Kloter 1 sampai 24 semuanya di Jarwal. Di Jarwal. Tinggal beda-beda hotel lah nanti. Jadi insya Allah karena Jarwal ini dekat dengan Masjidil Haram, insya Allah jamaah Sumatera Utara tahun ini 24 jam mau sholat sunat duha, sholat sunat tahajud ditambah 5 waktu, sholat wajib itu bisa berjamaah di Masjidil Haram. Nah, kemudian jamaah ini seperti yang disampaikan Ustadz tadi, kita kalau Sumatera Utara memang tidak tanazul. Ya. Karena dari Jamarot ini lebih jauh ke hotel ketimbang balik Ke kemah. ke kemah. Jadi kita nggak tanazul berarti balik ke kemah. Ya. Kalau ke hotel bisa 6 kilo, kalau ke tenda balik bisa 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi sudah diatur pemerintah yang tanazul itu yang di atas 4 kilo ke atas. Baik. 4, 5, 6 jarak dari tendanya ke Jamarot. Nah, itu nanti pulang ke dia ke hotel kalau jaraknya di atas 2 atau 3 kilo tanazul itu. Nah, itu yang disebut tanazul. Nah, kemudian jamaah kita tahun ini betul-betul kita dampingi semaksimal mungkin. Itu yang saya bilang tadi, baik dia itu masih petugas menyertai mereka di kloter. Baik. Belum lagi petugas nanti di Arab Saudi. Di Arab Saudi baik di Makkah, di terminal, di Madinah, semuanya petugas kita lengkap dan wajib memakai identitas. Nah, seperti itu. Baik Pak Kosbi dan juga Pak Ustadz Ikhwan, tanpa terasa kita sudah berada di ujung segmen. Kita menginginkan sebuah kata-kata yang sifatnya ini sugesti dan juga konstruktif kepada masyarakat yang tengah menyaksikan kita. Apa yang menjadi pesan dari pemerintah khususnya Pak Kosbi ini untuk kepada calon jemaah haji yang akan berangkat kiranya nanti untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik Indonesia ketika berada di negara Arab Saudi. Seperti apa saja itu Pak? Kalau kami dari Kementerian Agama berharap jamaah ini tetap menyatu, bersatu, kompak, rukun, akur, dan khusyuk. Insya Allah kalau ini dijalankan, sempurnalah jamaah ibadah haji mereka nanti. Jangan memaksa yang tidak kuasa atau tidak mampu fisik. Contoh, dia mau sebelum ke Arafah, sebelum wukuf, diupayakannya setiap hari umroh, tiap hari umroh. Nah, ini mengejar yang sunat tapi tinggal nanti yang wajib. Nah, jadi kita berharap kalau ada pun rangkaian-rangkaian ibadah sunat-sunat lainnya, umroh sunat, ziarah ke tempat yang prinsip, kita sarankan setelah pelaksanaan ibadah haji, setelah wukuf di Arafah. Oke. Ya. Dan tentunya ini adaptasi iklim juga penting ya Pak ya, bagi mereka ini untuk memakai pelindung kemanapun mereka pergi, mengingat bahwa di Arab Saudi ini sudah memasuki teriknya begitu matahari yang ada di sana. Baik, kepada Pak Ustadz, apa yang ingin mau disampaikan baik itu dari materinya kembali, edukasinya dan juga pelaksanaan hingga mendapatkan pelayanan pendampingan agar masyarakat kita ini mau terkoneksi dengan pembimbingnya. Ya. Jadi haji ini adalah ibadah sosial terbesar. Ya. Tidak ada agama di seluruh dunia yang memiliki pertemuan terakbar yang bisa dan mampu mengumpulkan umatnya sebanyak kita dalam proses haji. Nah, ada khairun nas wa anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang akan berangkat, jangan hanya memikirkan ibadah pribadi. Jadilah bahagian besar dari komunitas umat Islam sedunia dalam pertemuan akbar, arisan akbar umat Islam sedunia itu adalah haji. Maka ambillah porsi dengan kapasitas keilmuan dan keahlian kita masing-masing untuk menolong orang. Jangan pernah ragu untuk menolong orang apapun bentuk pertolongan itu. Karena begitu kita melakukan satu pertolongan, yakinlah akan ada pertolongan lain yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan haji kita. Jika semua jemaah berpikir hal yang sama, tentu haji yang kelihatannya berat akan menjadi mudah. Kenapa? Karena semua jemaah saling bertolong-tolongan. Saya pikir ini adalah format berpikir yang harus kita terapkan dalam umat Islam sesuai dengan yang disunahkan baginda Rasulullah. Dan sekali lagi
sebagai jemaah yang akan berangkat, kami mohon doa juga kepada seluruh umat muslim khususnya di Sumatera Utara. Kiranya Allah memberikan perlindungan kepada seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah dari Sumatera Utara, agar dapat melewati seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Baik. Pak Kosbi, satu lagi untuk masyarakat ataupun keluarga yang berada di Indonesia ingin mengetahui terkait tentang perkembangan informasi haji yang ada di Arab Saudi nantinya, khususnya bagi keluarga yang ada di Sumatera Utara. Ini bisa melihatnya dari mana, Pak? Jadi kita untuk informasi baik ke masyarakat secara umum atau keluarga jemaah, kita ada punya media center. Media center. Media center haji. Jadi nanti kalau medsosnya tinggal ketik Kanwil Kemenaksu atau kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, insya Allah di situ sudah informasi-informasi terkini tentang perhajian kita di Sumatera Utara. Oke, agar masyarakat maupun keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi keluarga calon jemaah haji ini, pastinya ingin mengetahui terkait tentang keluarganya di Arab Saudi, pelaksanaan maupun kegiatan-kegiatan apa saja yang tengah mereka lalui di Arab Saudi nanti. Pak Ahmad Kosbi, terima kasih atas informasi dan juga perihal edukasi terkait tentang pelayanan haji tahun 2025 yang tentunya ini sangat baik untuk kita dengarkan dan kita resapi. Yang kita harapkan pelaksanaan maupun pelayanan haji tahun 2025 ini tentulah keberpihakannya sudah 100% kepada masyarakat kita, dan tentunya kepada Pak Ustadz Haji Ikhwan Syah Nasution selaku pembimbing manasik haji, kami ucapkan terima kasih pula Pak sudah memberikan edukasi yang cerah berupa informasi perihal terkait tentang bimbingan haji ini, yang kemudian ini khususnya bagi saya mendapatkan informasi yang sangat akurat langsung dari Pak Ustadznya. Demikian yang dapat saya sampaikan khususnya kepada pemirsa yang tengah menyaksikan pada sore hari ini terkait tentang pelayanan haji tahun 2025. Tentu pemirsa, dengan adanya pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan juga tenang sehingga mencapailah tujuan utama dari penyempurnaan ibadah haji itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini, Senin 5 Mei 2025, terkait tema pelayanan haji tahun 2025. Akhirnya, saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat sore dan sampai jumpa.